wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dan pemirsa bubinan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ilahi rabbi, Allah azza wa jalla, yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai di kesempatan malam yang berbahagia ini, yang mana kita insya Allah sudah memasuki di hari yang ke-19 insya Allah di bulan Syawal ini, masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang senantiasa mendapatkan curahan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepadanya, agar senantiasa nikmat yang Allah berikan terus ditambah oleh Allah, dan dengan nikmat tersebut kita pun dimudahkan, dibimbing oleh Allah agar senantiasa terus beribadah dengan baik dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan dan tercurahkan untuk Rasul kita yang tercinta, Nabi kita yang mulia, uswatun hasanah kita yang tiada duanya, manusia yang terpilih, yang paling baik di antara manusia-manusia yang ada semenjak Allah ciptakan manusia sampai nanti kelak hari kiamat. Dialah Rasul kita yang tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga senantiasa terlimpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta juga kaum muslimin yang terus senantiasa mengamalkan dan menghidupkan petunjuknya dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang budiman, rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan malam ini kita akan melanjutkan membahas kitab fikih doa dan zikir, yang mana kita akan memasuki sesi yang kedua di dalam pembahasan fadlul iktsar min dzikrillah, yaitu keutamaan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan terakhir kita telah membahas apa yang ditulis oleh muallif Syekh Abdul Razak hafidhullah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Beliau menyebutkan di kitab ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum muslimin muslimat memperbanyak zikir kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika dalam keadaan sehat maupun sakit, siang maupun malam, ketika safar ataupun tidak safar, ketika di daratan atau di lautan, ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ala kulli hal, beliau memotivasi kita agar kita mengingat Allah fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Karena orang yang memperbanyak mengingat Allah akan memperoleh pahala yang besar, pahala yang agung, dan akan mendapatkan tempat kembali yang mulia, tempat kembali yang sangat baik. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Dan kita telah membahas ayat 41 sampai 42. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Begitu pula sucikanlah Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Telah kita bahas tentang keutamaan membaca tasbih baik di waktu pagi maupun sore. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah firman Allah ayat 43, yang mana Allah mengatakan, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu
liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusolli alaikum. Dialah Allah yang memberikan solawat atas kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya pun memberikan solawat atas kalian. Liyukhrijakum minadh-dhulumat, karena dia hendak mengeluarkan kalian minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman rahimah, yaitu maha penyayang. Kemudian Allah melanjutkan, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ayat 44. Ya, penghormatan Allah kepada mereka. Yauma yalqaunahu salam, ketika pada hari mereka menjumpai Allah. Apa penghormatan Allah kepada mereka? Salam, yaitu salam sejahtera. Wa'adda lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuk mereka, ya, lahum, untuk mereka, ajron karima, pahala, ya, ganjaran kata orang Jawa, karima, yang mulia. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah membawakan ayat ini, beliau mengatakan begini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Fa fi hadhil ayat al-hathu 'alal iktsari min dzikrillah taala. Dari ayat yang kita baca di atas 41, 42, 43, 44. Ya, Al-Ahzab 41, 42, 43, 44. Dari ayat-ayat di atas, ya, menunjukkan ada anjuran agar kita memperbanyak mengingat Allah, alal iktsar, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu ma yatarattabu ala dzalika min ajrin azimin wa khairin amimin. Dan ketika kita mengetahui ayat-ayat di atas, menerangkan dan menjelaskan apa yang akan dihasilkan atau apa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang mengamalkan ayat di atas. Maksudnya adalah orang yang mengamalkan ayat di atas, yaitu yang memperbanyak zikir kepada Allah, mereka akan mendapatkan min ajrin azimin, dari pahala yang besar, pahala yang agung, wa khairin amimin, ya, dan kebaikan yang menyeluruh. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dan ucapan huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh, dialah Allah yang akan bersolawat kepada mereka dan para malaikatnya pun bersolawat kepada mereka. Apa kata beliau? Fihi a'dhamut targhib fil iktsari min dzikrillah. Potongan ayat ini saja, subhanallah, ini menunjukkan keagungan, ya, motivasi agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebesar-besar motivasi yang harus kita fahami. Kenapa? Karena orang yang akan memperbanyak zikir kepada Allah, Allah akan bersolawat kepadanya, dan para malaikat pun turut bersolawat kepadanya. Apa maksudnya? Annahu subhanahu yadkurukum fadkuruhu antum. Yang mana kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut kalian. Oleh karena itulah, sebutlah Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala, dan ini seperti ungkapan dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadkuruni adkurkum waskururi wala takfurun. Ini kata beliau hafizahullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ayat tadi ketika Allah
bersolawat kepada orang-orang yang zikirnya banyak. Begitu pula para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang zikirnya banyak. Kenapa? Karena mereka terus senantiasa mengingat Allah. Ketika mereka banyak mengingat Allah, maka Allah pun ingat kepada mereka. Seperti dalam ayat Al-Baqarah ini. Ya. Kama arsalna fikum. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian rasulam minkum. Ya, seorang rasul yang rasul tersebut minkum dari diri kalian, dari golongan kalian. Yatlu alaikum ayatina. Yang rasul itu ketika kami utus membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Wa yuzakkikum, dan rasul itu tidak hanya membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, tapi dia rasul tersebut mensucikan diri kalian, ya, mensucikan kalian agar kalian jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Wa yu'allimukumul kitab, dan rasul tersebut mengajarkan atas kalian yaitu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan rasul itu pun mengajarkan kepada kalian yaitu al-hikmah, yaitu as-sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan rasul itu mengajarkan apa-apa yang kalian sebelumnya belum mengetahui, kalian tidak mengetahui. Kemudian kata Allah, fadkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Ingatlah kepadaku, baik dengan menyebut ya nya dan beribadah kepadanya. Ingatlah kalian kepadaku. Adkurkum, aku akan mengingat kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, ya. Kemudian wala takfurun, dan jangan kalian melakukan dan jangan kalian juga ya mengingkariku, mengkufuriku. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya, Syekh Abdul Razak, fal jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan sebuah amal itu ya tergantung amal itu sendiri, sesuai dengan amal itu. Siapa saja orang yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Siapa orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingatnya. Ketika seseorang itu mengingat Allah dalam keadaan rame-rame, dalam keadaan orang banyak, maka Allah pun akan mengingatnya ya di perkumpulan yang lebih baik dan lebih banyak. Tapi siapa orang yang lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kata beliau ya, hafidullah, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, orang yang senantiasa lisannya basah dengan banyak mengingat Allah, maka dia akan memperoleh fauzul azim, kemenangan yang agung, ya, wan nasibul akmal min dzikrillahi lahum, maka dia akan memperoleh bagian yang sempurna, ya. Apa itu? Berupa penyebutan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, wa sholatihi alaihim wa malaikatih, dia pun akan mendapatkan sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat, ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Makanya kemudian kata beliau, ruwiya an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi maknal ayah annahu qala fa idza fa'altum dalik ay aksartum min dzikrillah sallallahu alaikum huwa wa malaikatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, maksud dari ayat tersebut, apabila kalian melakukan itu, artinya jika kalian melakukan zikir yang banyak, termasuk di antara tandanya adalah bertasbih pagi dan sore, ya, maka Allah akan bersolawat kepada kalian dan para malaikatnya pun akan bersolawat kepada kalian. Subhanallah. Kaum muslimin, muslimat dan pemirsa yang budiman, rahimani wa rahimakumullah, ya. Beliau mengatakan, wa salatullah ala ibadihi adz-dzakirina lahu hiya sana'uhu alaihim fil mala'il a'la indal malaikatil kiramil bararah. Beliau mengatakan, sholawatnya Allah kepada orang-orang yang banyak berzikir kepadanya, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah
Allah Subhanahu wa taala akan memuji orang-orang tersebut. Dan pujian Allah Subhanahu wa taala ini di halayak yang tertinggi, di hadapan para malaikat yang mulia, yang baik-baik. Jadi ketika ada orang banyak bersolawat kepada Allah, maka Allah akan menyebut orang-orang tersebut di hadapan para malaikat yang mulia, yang tinggi-tinggi tersebut. Artinya orang yang banyak berzikir kepada Allah ini juga akan dikenal oleh para malaikat di sisi Allah sana. Meskipun seandainya orang ini tidak dikenal manusia atau para pejabat di dunia, tapi para malaikat akan mengenalnya. Kenapa? Karena Allah memujinya di hadapan mereka. Itu orang-orang yang banyak menyebut nama Allah itu. Sana'uhu alaihim fil mala'il a'la indal malaikati al-kiramil bararah. Pujian Allah atas mereka di hadapan, di sisi para malaikat yang tertinggi, ya, malaikat yang mulia, yang baik-baik. Ini yang dimaksud dengan solawatnya Allah. Wa sholatul malaika alaihim, dan yang dimaksud dengan solawatnya malaikat, ya, atas mereka, yaitu orang-orang yang banyak zikir. Apa itu? Bimakna doa lahum wal istighfar, yaitu maksudnya malaikat mendoakan mereka dan malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa mereka. Subhanallah. Jadi ini kemuliaan yang luar biasa, jemaah. Orang yang banyak zikir kepada Allah, dia mendapatkan solawatnya Allah, yaitu Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang mulia, yang tinggi. Dan orang-orang tersebut, orang-orang yang banyak zikir itu akan diberikan solawat malaikat. Apa maksudnya solawat malaikat? Kata beliau, doanya para malaikat untuk mereka dan istighfarnya malaikat untuk mereka. Subhanallah. Jadi yang mendoakan tidak sembarangan, ya, bukan manusia. Yang mendoakan bukan Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, Tuan Guru, Mursid, tidak. Tapi yang mendoakan adalah malaikat. Dan yang memintakan ampun adalah malaikat. Subhanallah. Ini tentu kemuliaan yang agung, kemuliaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 7 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmilunal arsa wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya, ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 8 tadi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yahmilunal arsah, dan para malaikat yang mereka memikul arus. Ya. Yang mana kalau dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-17, malaikat pemikul arus itu, ya, ada berapa? 8, ya. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Ya, para malaikat yang mereka memikul arus, wa man haulahu, dan para malaikat yang di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan pencipta mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya. Apa yang mereka lakukan? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka para malaikat yang memikul arus dan yang di sekitar arus, apa? Mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi mereka para malaikat yastaghfiruna lilladzina amanu, jadi memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi Allah dan malaikatnya memintakan, ya, bersolawat kepada orang-orang yang banyak zikir. Kalau di sini para malaikat pemikul arus dan yang di sekitarnya memintakan ampun kepada siapa? Kepada
ya orang-orang yang beriman. Kemudian sambil mengatakan Rabbana wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'ir rahma, ya wasi'ta engkau telah luas meliputi kulla syai'in segala sesuatu, rahmatan rahmatmu kasih sayangmu. Jadi rahmatmu sangat luas meliputi segala sesuatu. Wa ilma dan pengetahuanmu juga, faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, ya syariatmu, waqihim adzabal jahim, dan pelihara mereka dari neraka jahim. Kemudian tidak hanya itu, mereka mengatakan Rabbana wahai Rabb kami, wa adkhilhum jannat, masukkan mereka ke dalam taman-taman surga, ya Aden, termasuk surga Aden, allati wa'adtahum, yang itu telah engkau janjikan, waman sholaha min abaihim, dan orang-orang yang telah beramal soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka, innaka antal azizul hakim, dan engkau ya Allah ya adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimah dan pemirsa yang budiman, ada malaikat-malaikat yang memang mendoakan orang-orang yang beriman. Ada malaikat-malaikat yang mendoakan orang-orang yang bertaubat. Termasuk ada malaikat-malaikat yang mendoakan orang-orang yang banyak berzikir. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah dan bergembiralah bagi orang-orang yang bisa senantiasa terus berzikir kepada Allah, karena Allah akan bersolawat kepadanya, dan para malaikat pun seperti itu. Sudah kita terangkan, yang dimaksud dengan solawatnya Allah adalah pujian Allah kepada, ya, pujian Allah di hadapan para malaikat yang terdekat dengannya atas orang-orang tersebut. Adapun solawat malaikat adalah doa mereka dan ampunan mereka. Jadi malaikat memintakan ampun kepada mereka. Kemudian disebutkan dalam hadis dalam kitab ini, waqad haka al-Bukhari fi sahihi an Abil Aliyah. Sungguh telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Aliyah, ya rahimahullah, annahu qala fil makna qauli ta'ala, ketika beliau menafsiri firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau menafsirkan bahwasanya salatullah, salawatnya Allah, apa itu? Tsana'uhu 'alaihi indal malaikah. Seperti yang dikatakan oleh beliau tadi. Jadi yang dimaksud dengan salawatnya Allah itu pujian Allah atas orang-orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Wa salatul malaika, dan salawatnya malaikat apa? Ad-du'a, yaitu doa. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang banyak zikir. Malaikat memintakan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang banyak zikir. Dan salawatnya Allah adalah apa? Pujian Allah di hadapan atau di sisi para malaikatnya yang terdekat dengannya, yang mulia, yang tinggi, ya, atas orang-orang yang banyak zikir tersebut. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya bidzakirina Allah katsira, dengan orang-orang yang banyak mengingatnya dan banyak memujinya, dan mereka mendapatkan doa malaikat apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya-cahaya. Ya. Sebagaimana firman Allah tadi, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan dhulumat, kegelapan-kegelapan? Beliau mengatakan minadh-dhulumatil jahli wad-dhalali ila nuril huda wal yakin. Dari kegelapan kebodohan, dari kegelapan kesesatan atau tersesat menuju cahaya, menuju petunjuk, menuju keyakinan. Ya, yang mana memang Allah itu wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu
terhadap orang-orang mukmin sangat penyayang. Sayangnya Allah fid dunya wal akhirah. Iya. Allah itu sangat sayang kepada orang mukmin, baik di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya, adapun sayangnya Allah ketika di dunia, fa innahu hudahum ilal haqqil ladzi jahilahu ghairuhum. Sayangnya Allah kepada orang yang beriman ketika mereka di dunia apa? Allah memberi petunjuk kepada mereka. Allah berikan petunjuk sehingga mereka tahu yang hak, tahu yang baik, di saat orang-orang lain selain dia tidak tahu dan dalam kebodohan. Subhanallah. Sehingga dia pun mengetahui, karena Allah memperlihatkan at-tariqal ladzi dhalla anhu, jalan yang jelas, jalan yang baik, jalan yang hak, di saat orang-orang tersesat, di saat orang-orang tidak mengetahui yang hak. Ketika orang-orang tidak mengetahui kebaikan, justru terperosok dalam kekufuran, kebid'ahan, kebatilan, ya, dia diberikan petunjuk, dia diperlihatkan jalan yang baik, yang hak, yang itu menuju ke tauhidan, menuju kepada sunnah, menuju kepada yang hak. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmatnya Allah kepada orang yang beriman ketika mereka di dunia apa? Mereka diberikan petunjuk kepada jalan yang hak. Makanya ketika kita sholat, kita harus senantiasa menghayati, ya, doa kita ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya, apa? Agar ucapan kita ini subhanallah diijabahi oleh Allah, karena kita ingin, ya, mendapatkan jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ingin mendapatkan, ya, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Itu yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, atau bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Subhanallah. Makanya kita ini sering berdoa ini. Makanya sampai kita ucapkan minimal, ya, kita ketika sholat 17 kali. Karena setiap kita sholat dalam satu rakaat kita baca Al-Fatihah. Nah, ini jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah, dan adapun rahmatnya Allah kepada mereka di akhirat, apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan minal faja'il akbar, dari kepanikan yang besar, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat untuk apa? Untuk menyambut mereka, mengabarkan kepada mereka dengan kabar gembira yang menyenangkan. Apa itu? Bil fauzi ay bil jannah, akan dikabarkan dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, itu surga. Wan najatu minan nar, dan akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Maka inilah diantara bukti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, ya. Allah akan memasukkan mereka ke surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dari api neraka. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang tersebut. Allahumma amin. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dan menjelaskan keutamaan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang dia tersifati dengan banyak berzikir, apa? Allah janjikan surga, Allah janjikan pahala yang besar. Allah berfirman dalam surat 33, surat Al-Ahzab ayat 35, Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya seorang muslim yang laki-laki dan muslim yang perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan, wal qanitina wal qanitat, para lelaki yang senantiasa taat kepada Allah dan para wanita yang senantiasa taat kepada Allah, was-shadiqina was-shadiqat, orang-orang yang laki-laki yang senantiasa dalam kebenaran dan kejujuran, dan perempuan yang seperti itu juga, was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang bersabar, para perempuan yang bersabar, wal khasiina wal khasiat, laki-laki yang khusyuk, perempuan-perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang senantiasa bersedekah dan para perempuan yang senantiasa bersedekah, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang senantiasa berpuasa dan perempuan yang senantiasa berpuasa, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki yang senantiasa menjaga kemaluannya dan begitu pula perempuan yang menjaga kehormatannya, kemaluannya. Kemudian kata Allah, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah, laki-laki yang banyak zikir dan para perempuan yang banyak zikir. 10 kriteria di atas, apa kata Allah, termasuk yang terakhir, laki-laki yang banyak zikir, perempuan yang banyak zikir, apa? A'addallahu lahum maghfirah, Allah menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan. Tidak hanya itu, wa ajron 'azima, dan pahala yang agung, pahala yang besar atas perbuatan yang mereka lakukan. Subhanallah. Lihat jamaah, Allah menyiapkan apa? Lidzunubihim as-safha wal ghufran. Allah menyiapkan untuk mereka yang orang yang banyak zikir, apa? Dosa-dosa mereka akan diampuni, akan dimaafkan. Ini yang Allah janjikan, ya. Dan orang yang mengamalkan amalan tadi, kata beliau, akan mendapatkan pahala yang besar, wad darajatil 'aliyah fil jinan, dan akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Mimma la 'ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi insan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati setiap manusia. Karena begitu indah dan mulianya surga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang lain yang beliau bawakan, janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang banyak zikir. Apa? Ampunan Allah, pahala yang besar, derajat yang tinggi, yang agung di surga. Yang tentu itu nikmat yang paling nikmat, ya, keutamaan yang paling utama, kesuksesan yang paling sukses apabila seseorang bisa masuk surga. Dan di antara thariqahnya, jalannya adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimah dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau muallif mengatakan, sesungguhnya orang yang banyak berzikir kepada Allah baik dari laki-laki maupun perempuan, humul mufarridun as-sabiquna ila khairat. Itu al-mufarrid, yang mendahului dalam kebaikan, yang mereka akan mendapatkan makom yang tertinggi. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Nabi itu pernah berjalan jamaah di sebuah jalan di Mekah, dan beliau melewati sebuah gunung yang namanya Jumdan, ya, gunung, ya, mulai di gunung kemudian disebut dengan Jumdan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Kita lanjutkan bagaimana tadi kita sebutkan sahabat Abu Hurairah bercerita, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati, ya, sebuah jalan di Mekah, dan beliau melewati sebuah gunung yang namanya Jumdan.
Faqala, maka dia pun berkata kepada para sahabatnya, siru hadza jumdan. Mari kita melewati gunung ini. Kita melewati, ya, kita berjalan terus, ya, dari arah gunung ini. Kemudian Nabi sambil mengatakan, sabaqal mufarridun. Telah unggul al-mufarridun. Telah unggul, ya, orang yang al-mufarridun. Qalu, maka para sahabat berkata, wa amal mufarridun, ya Rasul, siapakah al-mufarridun itu? Kok mengungguli kita? Qal adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Al-mufarridun itu adalah orang laki-laki yang banyak mengingat Allah, perempuan yang banyak mengingat Allah. Itulah al-mufarridun. Subhanallah. Kata beliau, faqad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mufarridin bi annahum adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan, telah menjelaskan siapakah yang disebut dengan al-mufarridin. Dan kata Rasul, bi annahum, mereka itu al-mufarridun, al-mufarridin, yaitu laki-laki yang banyak mengingat Allah, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, ini al-mufarridun. Kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, ya, wa aslul al-mufarridin kama yaqulu Ibnu Qutaibah. Dan adapun makna asal dari mufarridin menurut Imam Ibnu Qutaibah, apa itu? Alladzina halaka aqranuhum, yaitu orang-orang yang saingannya itu celaka sehingga dia menjadi menyendiri atas mereka. Dan terus Syekh Uksa, mereka eksis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya man yata'ammalu hadhihin nusus wa ghairaha, siapa saja orang yang mau memperhatikan nas-nas yang telah kita sebutkan dan yang lain yang begitu banyak di dalam menerangkan tentang keutamaan orang yang banyak zikir kepada Allah, ya, dan keutamaan apa yang akan disediakan oleh Allah dari tempat yang abadi yaitu surga, ya, pahala yang besar di hari kiamat, maka sepantasnya seseorang itu harus bangkit, harus rindu, harus antusias, harus berusaha agar fi ayyakuna min haula, apa? Dia termasuk golongan orang tersebut. Apa itu? Ahli hadal maqamur rafi wal manzilatul aliyah. Dia termasuk orang yang mendapatkan derajat tadi, yaitu mendapatkan, ya, kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mengajak pribadi kami sendiri dan antum semuanya dari ayat-ayat yang kita baca tadi, meskipun tidak, ya, begitu banyak, mudah-mudahan mewakili ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain yang itu akan menjadikan kita termotivasi, ya, untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Dan kemudian ada pertanyaan, kapankah orang itu bisa disebut zikirnya banyak? Maka insya Allah Subhanahu wa taala di kesempatan akan datang kita akan lanjut tentang, ya, jawaban kapan orang itu disebut dengan zikirnya banyak, apa ukurannya, ya, dan tentu para ulama sudah menjelaskan. Jadi orang yang zikirnya banyak itu kalau begini. Ini insya Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan sampaikan di kesempatan yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan malam ini, ya, memberikan semangat untuk kami, untuk antum semuanya, jenengan semua, agar senantiasa kita terus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji-janji yang Allah sediakan, baik surga yang menanti, ya, derajat yang tinggi, ampunan dosa dan pahala yang banyak bisa kita raih, ya, karena kita mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalaupun ada pertanyaan kita buka tanya jawab. Monggo jika ada yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Tidak ada, ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Demikian para pemirsa dan kaum muslimin muslimat yang bisa kita sampaikan. Ya, meskipun kajian ini tidak langsung antum hadiri, ya, online, ya,
Tetap mudah-mudahan antum semangat, meskipun antum melihatnya dengan leleh-leleh ya, tetap bisa menambah pengetahuan untuk kita bersemangat, ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan usaha kita bersama semua termasuk dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar semua dari Allah, yang kurang, yang salah itu keterbatasan kita dan godaan dari setan, dan kita istighfar kepada Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan antum semua senantiasa dalam lindungan Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.